Ya, hari ini kita akan belajar satu bagian dari penggunaan linguistik atau tata bahasa ya, dan juga bahasa kiasan gitu. Tetapi yang sangat berpengaruh sekali dalam iman Kristen dan juga dalam seluruh Alkitab. Nah, itu namanya merismus. Ya, namanya merismus. Nah, nanti apa merismus itu sebagai figur totalitas ilahi ya. Jadi dipakai dalam hidup kita itu dalam bahasa kita. Dan juga kita akan melihat ada merismus itu gaya bahasa ya. Jadi kiasan bahasa, gaya bahasa dalam bahasa Ibrani dan juga Yunani itu sangat penting. Kenapa? Nah, kita akan melihat adanya sesuatu yang realitas yang harus dijelaskan dengan bahasa yang serba terbatas. Maka merismus ini adalah gaya bahasa yang digunakan untuk menyatakan keluasan dan juga kekayaan akan maksud daripada firman Tuhan. Ya. Nah, ini menurut teks-teks Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, nanti ada contoh-contohnya. Merismus bukan sekedar bahasa yang bersifat puitis ya, atau memperindah dan juga membuat sesuatu yang enak didengar, tetapi merupakan juga suatu ekspresi teologis yang menyatakan keseluruhan dari hal yang dijelaskan dan juga menunjukkan akan kehadiran Allah yang maha itu ya, maha kuasa, maha tahu, dan maha hadir, maha baik, dan maha segala-galanya. Nah, nanti kita akan menggunakan pendekatan-pendekatan secara biblika ya, teologi biblika. Nah, saya akan memberikan satu hasil penelitian terlebih dahulu. Jadi hasil penelitian menunjukkan bahwa merismus berfungsi sebagai jembatan antara bahasa manusia yang terbatas. Jadi pakai bahasa yang terbatas itu memakai gaya bahasa merismus dan kemudian untuk menjelaskan realitas ketuhanan keilahian yang tak terbatas. Nah, biasanya memakai bahasa yang ya mau gak mau imajinatif, figuratif ya. Jadi yang bersifat itu memberikan kita satu loncatan gambaran-gambaran serta bentuk-bentuk kiasan itu. Nah, contoh-contohnya itu adalah menyingkapkan kebesaran Allah dan meliputi segala sesuatu. Contohnya dari awal hingga akhir, di langit dan di bumi. Nah, itu namanya gaya bahasa merismus. Nah, dalam gaya bahasa merismus itu di dalam filsafat juga digunakan beberapa penulis-penulis syair-syair orang-orang Yunani dan filsuf-filsuf Yunani. Dan mereka sangat ini ya sangat eh, kaya dengan penggunaan bahasa ini, termasuk penulis dalam Alkitab juga menggunakan ini, dan syair-syair yang ada dalam Alkitab yang juga berasal dari Allah juga ada banyak sekali merismusnya. Ya, nanti apa itu merismus? Jadi kita akan belajar ini. Dalam tradisi kebudayaan Yunani dan Yahudi atau tradisi Ibrani khususnya ya, bahasa bukan sekedar alat untuk berbicara, untuk menyampaikan pendapat, tetapi itu sebenarnya adalah bahasa itu adalah wadah atau dikatakan sesuatu yang jauh lebih besar daripada alat komunikasi, sesuatu yang the mean of grace, jadi satu alat anugerah Tuhan, wadah anugerah Tuhan untuk apa? Memberikan wahyunya, memberikan firman-Nya. Jadi melalui bahasa, kebenaran ilahi itu diartikulasikan dan kemudian dibuat disampaikan gitu kan, diartikulasikan, disampaikan supaya orang itu mengerti dalam bentuk apa? Simbol, metafora, figuratif atau retoris yang mengandung kedalaman teologi yang sangat dalam sekali dan sangat luas. Salah satunya adalah merismus. Jadi apa itu merismus? Merismus nanti kita akan pelajari secara etimologis ya. Penyebutan dua kutub ekstrim. Jadi ada satu ujung ke ujung ya. Jadi sebenarnya timur barat, utara selatan, nah seperti itu. Jadi ujung yang ekstrem satu, ujung ekstrem yang satunya lagi. Jadi paling mentok gitu ya, yang paling mentok. Nah, dikatakan dua ekstrim untuk menggambarkan keseluruhan realitas yang mau dijelaskan mencakup seluruh daripada dua kata itu yang sepertinya jauh satu dan yang lain, tetapi itu adalah menyatakan satu keluasan dan ke apa ya penjangkauan makna yang jauh lebih eh,
mengerti daripada yang kita bisa pikirkan, kita bisa cerna gitu. Contohnya, langit dan bumi. Nah, langit di atas, bumi di bawah. Menandakan apa? Menyatakan apa? Bahwa itu menunjukkan seluruh ciptaan yang ada